Arkitirema bertemu bangsa Rudasa di planet Nunggara gugusan Trul. Warga yang dilakui Arkitirema kali ini lebih lancar dari sebelumnya. Tidak ada hambatan apapun, tidak ada turbulensi, tidak ada getaran-getaran. Perjalanan lancar dan mulus. Ketika keluar dari Barca, ia disambut oleh sorak-sorai yang gegap gempita. Arkitirema kebingungan melihat orang-orang memandanginya seperti kedatangan seorang ahli seni panggung yang terkenal. Masih diliputi rasa bingung, seseorang menghampiri dan berkata, "Selamat datang di planet kami. Setelah ribuan tahun tidak ada pengunjung, kami sangat berbahagia sekali menerima kunjungan Anda. Perkenalkan, nama saya Suga. Selamat datang di bangsa Rudasa di planet Nunggara, gugusan Trul." Suga menyilangkan tangan kanannya di depan dada, tangan kirinya di samping badan, dengan sedikit membungkuk. Semua orang di tempat itu pun bersikap yang sama. Arkitirema mengangguk-angguk. Ia belum paham apa yang terjadi, namun mengikuti gerakan yang sama. Wujud mereka seperti bangsa Italia dengan bahasa mirip seperti itu. Bangsa Lemurian mengatakan bahasa mereka itu adalah bahasa Taraldia, bahasa yang dipelajari dan diunduh juga oleh Arkitirema ketika di Murtra Perbena. Arkitirema menyesuaikan dengan bahasa mereka. Ia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Taraldia. Matanya memandang lurus ke depan. Di depan Barca Nunggara ada sebuah panggung yang besar. Sepertinya para penduduk Rudasa sedang menantikan sebuah acara. Arkitirema diajak Suga untuk duduk di depan panggung. Di sekeliling mereka, sorakan-sorakan bergema tanpa henti. Setelah mempersilahkan Arkitirema duduk, Suga naik ke atas panggung dengan melompat. Gerakannya sangat ringan, tetapi tidak begitu cepat. Tampaknya dia sengaja memamerkan gerakannya yang memang indah itu. Setelah mendarat di atas panggung dengan cantik, Suga berkata dengan suara yang lantang, suara yang seperti dilambari. Lambari, menurut istilah bangsa Rudasa, merupakan tenaga dalam. Bangsa Rudasa memang jago silat. Mereka menyelesaikan masalah dengan bertarung. Yang menang dialah yang benar. Kaum Rudasa, hari ini kita bersyukur karena dikunjungi oleh tamu. Setelah sekian ribu tahun tidak pernah ada kunjungan, mari kita sama-sama ucapkan selamat datang kepada tamu kita. Terdengar teriakan bergemuruh, "Selamat datang!" Suga melanjutkan, hari ini juga adalah hari penentuan pemimpin kaum Rudasa. Seorang pemimpin yang harus mampu memiliki kekuatan yang lebih dari setiap orang kaum Rudasa, memiliki kebijaksanaan, memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, keprigelan, dan keluasan. Seorang Rudasa sejati, dia akan mampu mengatasi berbagai macam tantangan dengan kekuatan yang dimilikinya. Hari ini adalah masa berakhirnya saya sebagai pemimpin kaum Rudasa. Tetapi kita harus memilih pemimpin dari orang yang benar-benar terpilih. Jangan sembarangan memilih. Untuk itu, saya akan uji langsung para calon terpilih. Kembali terdengar gemuruh dan sorak-sorai dari para kaum Rudasa. Mereka berteriak dan mengeluh-elukan jagonya masing-masing. Suga kembali berteriak lantang, "Kepada semua calon pemimpin dan semua yang terpilih, silahkan maju ke depan." Berlompatanlah sosok-sosok kesit dan terengginas ke atas panggung. Semua bergerak dengan gayanya masing-masing. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan jelek. Masing-masing calon membawa senjatanya sendiri. Rata-rata yang dipakai adalah senjata tradisional, seperti golok, cambuk, tombak, pedang, pisau terbang, dan sebagainya. Hanya satu orang yang tidak membawa senjata sama sekali, atau mungkin terlihat tidak membawa senjata. Ketika orang tersebut melompat ke panggung, terdengar sorak-sorakan ejekan.
Di sisi lain, meskipun sedikit, terdengar sorakan dukungan untuknya. Soga berkata kepada orang yang tidak membawa senjata itu, "Trugoli, siapkan senjatamu seperti yang lain." Namun dijawab dengan senyuman mengejek, Saya tidak perlu senjata seperti yang lain." Soga tidak memperdulikan ejekannya. Ia mulai mengumumkan peraturan-peraturan pertarungan kepada para calon pemimpin yang ada di hadapannya. "Dengar semuanya, peraturan sebagaimana yang pernah kita sepakati bersama secara turun-temurun. Hanya satu yang dilarang, tidak boleh menggunakan senjata yang berbau teknologi. Harus menggunakan senjata tradisional. Tidak boleh ada peluru lontar atau senjata api. Tidak boleh ada senjata energi lontar atau energi foton. Gunakanlah kekuatan dan senjata yang sudah ditentukan. Tidak ada peraturan lain selain itu. Dan lagi, tidak ada kecurangan. Kata curang muncul dari orang yang lemah karena dia tidak waspada. Curang tidak dilarang, namun itu adalah hal yang hina. Kemenangan karena kecurangan tetap sah, tetapi itu hina." Arkitirima melihat 6 orang calon yang semuanya menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Semuanya terlihat memiliki kemampuan bela diri yang baik. Soga berkata, "Silakan, calon pertama dan kedua sesuai undian, maju ke depan. Saya adalah penengahnya." Melompatlah seorang laki-laki tinggi kurus bersenjatakan tombak. Muncul seorang lagi yang melompat ke arah panggung. Ia berperawakan pendek dan bersenjatakan golok. Mereka saling menghormat, lalu mereka berdua menghormati pada Soga dengan gaya hormat yang sama. Ketika pertarungan tersebut hendak dimulai, tiba-tiba Trugoli melompat ke atas panggung dan berteriak lantang, "Untuk menghemat waktu, bagaimana kalau seluruh peserta mengkeroyok saya?" Yang kemudian disambut sorak-sorakan oleh para penonton. Otomatis, pernyataannya menyinggung calon yang lain. Mereka ikut lompat semua ke atas panggung. Bangsa ini sangat menghargai kekuatan. Mereka tidak ada yang protes. Hanya mereka sangsi dan berpikir orang ini sombong atau gila. Soga berusaha menengahi. Ia berkata kepada Trugoli, "Apakah kamu serius untuk menghadapi mereka seorang diri dan terakhir berhadapan denganku?" Trugoli membalas, "Hitunglah waktu, aku akan selesaikan ini dengan cepat." Soga meminta persetujuan ke calon yang lain. "Apakah kalian semua setuju dengan cara seperti ini?" Salah satu dari calon itu berkata, "Manusia seperti ini harus diajar, biar tahu rasa." Dan diikuti oleh 4 calon yang lain. Trugoli tertawa terbahak-bahak. Soga turun dari panggung dan membiarkan ke-6 calon saling berhadapan. Trugoli berkata kepada para calon yang lainnya, "Siapkan senjata kalian, siapkan kewaspadaan kalian, siapkan daya tahan kalian, siapkan tenaga dalam kalian, karena kalian akan aku kalahkan dalam satu gebrakan, hahaha." Trugoli mulai melancarkan serangan. Gerakannya seperti menyembah dengan kedua sikut menekan pada perut. Terdengar suara mendengung. Lawan-lawannya bersiap waspada. Tidak satu pun dari mereka menyerang duluan. Mereka menunggu diserang agar bisa melihat kelemahan serangan Trugoli. Ini adalah paham dari para ahli silat. Seorang penyerang akan membuka pertahanannya. Apabila dia menyerang duluan, mereka yang bertahan akan melihat peluang untuk kembali menyerang. Keenamnya bergerak mengitari Trugoli. Tiba-tiba, Trugoli berteriak lantang sambil mengibaskan tangannya. "Terimalah ajian Broja!" Dari sekeliling tubuh Trugoli muncul sinar yang mengejar para peserta dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tidak sempat mengelak. Mereka tidak menyangka akan diserang seperti itu.
Serangan itu berakibat fatal. Teriakan-teriakan mengerikan terdengar. Tubuh mereka hangus terkena sinar ajian Broja. Kaum Rudasa memang mengenal ilmu-ilmu sihir. Mereka tidak melarang menggunakan ilmu sihir, tetapi mereka tidak menyangka sampai sedahsyat itu. Soga tertegun. Dari kejauhan, Arkitirema berpikir. Ia melihat ada kejanggalan ketika energi itu terpancar. Dia merasakan ada semacam radiasi nuklir keluar dari tubuh Turgoli, atau lebih tepatnya, dari pinggang Turgoli. Sedangkan dilihatnya, Soga tidak mengerti. Soga menyangka kilatan itu adalah ajian yang sangat dahsyat yang dipelajari oleh Turgoli. Dia sendiri memperkirakan kemungkinan besar tidak mampu menahan ajian itu. Arkitirema tidak berkomentar apapun. Dia ingin melihat situasi sampai sejauh apa dan bagaimana agar nanti dia bisa bertindak secara tepat. Setelah mengalahkan lawannya dengan cepat, Turgoli tertawa terbahak-bahak. Ia menantang Soga. Yang mulia Soga, silahkan. Soga masih tertegun dan terbengong-bengong. Mau tidak mau, terpaksa ia naik ke panggung juga. Ia merasa tidak mampu mengalahkan Turgoli. Arkitirema masih merasa bahwa dia belum bisa mencampuri urusan mereka.